Mungkin kita patut bersyukur ya di Indonesia ini bahwa UMKM kita, usaha mikro, kecil, dan menengah itu berkontribusi cukup tinggi terhadap PDB kita, sekitar 61%. Tetapi ternyata terkait dengan koperasi, kita jauh tertinggal. Peran koperasi di Indonesia itu ada yang bilang kurang dari 5%, bahkan ada yang mengatakan kurang dari 1%. Ini sangat berbeda jauh dengan negara-negara maju, Pak. Seperti di Eropa, di Jepang, Amerika, dan sebagainya, di mana kontribusi koperasi terhadap PDB mereka itu mencapai 30%. Jadi kalau kita jalan-jalan di kota New York misalnya, gedung-gedung pencakar langit itu 30% itu milik koperasi. Ini gambarannya seperti itu. Mengapa hal ini terjadi? Padahal konstitusi kita mengamanatkan demokrasi ekonomi atau koperasi. Bung Hatta mengatakan bahwa koperasi itu harusnya menjadi soko guru perekonomian nasional, perekonomian bangsa kita. Jadi pada diskursus kali ini kita akan membahas secara komprehensif ya, permasalahan ini, mulai dari sejarah koperasi itu sendiri di dunia ya, yang terjadi sebagai antitesa dari revolusi industri yang menyebabkan kapitalisme itu menumbuhkan gerakan koperasi dan menjadi ideologi baru bagi suatu kegiatan ekonomi. Dan ini Bung Hatta belajar ketika sekolah di Belanda, dia melihat negara-negara di Skandinavia itu begitu makmur dan adil dan rata. Ternyata penyebabnya adalah karena koperasi itu berperan sangat besar. Itulah yang menyebabkan Bung Hatta sangat berkeinginan agar koperasi itu menjadi soko guru perekonomian nasional. Kemudian baru kita akan menjawab mengapa koperasi Indonesia itu tertinggal. Jadi ada 4 menurut saya, nanti akan diuraikan. Pertama mungkin sejarah yang berbeda, kemudian mindset yang disebabkan oleh teknokrat masa lalu ya, menyebabkan mindset kita tentang koperasi itu sangat tidak kondusif. Ini berbeda jauh dengan mindset masyarakat di Eropa atau negara maju. Kemudian juga soal peraturan dan undang-undangan yang tidak kondusif ya, terhadap koperasi. Dan yang keempat adalah soal pendidikan tentang koperasi yang makin ditinggalkan. Ini menurut saya hal-hal yang nanti akan kita bahas secara komprehensif ada diskursus kali ini. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan ya, yang bisa dilakukan kita itu siapa ya, pemerintah itu sendiri ya, terkait dengan struktural ya, kelembagaan, apa yang diharuskan pemerintah, kebijakan-kebijakan apa dan sebagainya. Kemudian juga kepada aktivis sosial atau LSM atau kampus-kampus atau lembaga-lembaga lain termasuk masjid dan sebagainya, itu bisa berperan ya untuk mengembangkan koperasi. Kemudian juga apa yang dilakukan oleh koperasi itu sendiri atau unit usaha, koperasi, UMKM, BUMN, apa yang dilakukan, bahkan juga perusahaan-perusahaan non koperasi. Kita akan meninjau mereka bisa melakukan sesuatu untuk ikut menggerakkan koperasi itu. Bahkan kita sebagai individu ya juga bisa berperan. Dan bagaimana kita berperan sebagai individu itu untuk menggerakkan koperasi, nanti akan kita bahas secara komprehensif dalam diskursus ini. Terima kasih.